Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai menjelaskan data, tabel frekuensi, frekuensi distribusi, dan presentasi grafis. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Azahra Ramadana dari kelas S1 Akuntansi 2025F dengan NIM belakang 126. Dan berikut ini adalah rekan-rekan saya dari kelompok 5. Jadi ada beberapa tujuan. Yang pertama, atur data kualitatif ke dalam tabel frekuensi, menyajikan tabel frekuensi sebagai bahan batang diagram lingkaran, atur data kuantitatif ke dalam distribusi frekuensi, dan menyajikan distribusi frekuensi untuk data kuantitatif menggunakan histogram, poligon frekuensi, dan poligon frekuensi kumulatif. Bagan batang grafik yang kelasnya dilaporkan pada sumbu horizontal dan frekuensi kelasnya pada sumbu vertikal, frekuensi kelas proporsional dengan tinggi batang. Teman-teman bisa lihat di gambar ya. Selanjutnya ada bagan lingkaran. Bagan lingkaran merupakan bagan yang menunjukkan proporsi atau persentase yang diwakili oleh setiap kelas dari jumlah total frekuensi. Berikut gambarnya. Dan yang terakhir ada bagan lingkaran menggunakan Excel. Bisa diperhatikan di gambar. Selanjutnya saya akan menjelaskan distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah pengelompokan data ke dalam kategori yang saling eksklusif yang menunjukkan jumlah pengamatan di setiap kelas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tabel frekuensi. Tabel frekuensi pengelompokan data kualitatif ke dalam kelas-kelas yang saling eksklusif, yang dimana tabel frekuensi untuk kendaraan yang dijual di Wagner Outplex bulan lalu. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan frekuensi kelas relatif. Frekuensi kelas relatif dapat dikonversi menjadi frekuensi kelas relatif untuk menunjukkan pecahan dari jumlah total pengamatan di setiap kelas. Frekuensi relatif menangkap hubungan antara total kelas dan juga jumlah total pengamatan. Lalu ada tabel frekuensi relatif kendaraan yang dijual berdasarkan jenis di Wagner Outplex bulan lalu. Berikut tabelnya. Saya Syafiatul Zahra dengan NIM belakang 125. Titik tengah kelas adalah titik yang membagi kelas menjadi dua bagian yang sama. Ini adalah rata-rata batas kelas atas dan bawah. Frekuensi kelas adalah jumlah pengamatan di setiap kelas. Interval kelas adalah interval kelas diperoleh dengan mengurangi batas bawah kelas dari batas bawah kelas berikutnya. Saya akan menjelaskan tentang distribusi frekuensi dan contohnya dalam bentuk tabel. Nah, yang pertama kita pahami dulu arti distribusi frekuensi. Sederhananya, distribusi frekuensi itu cara mengelompokkan data ke dalam beberapa kelas atau interval, supaya data yang awalnya tuh acak menjadi lebih rapi dan gampang dibaca. Jadi bukan sekedar tabel biasa, tapi tabel yang bikin data menjadi lebih terstruktur. Contohnya tuh misalnya kita punya data harga 80 kendaraan. Kalau dilihat satu persatu kan pasti ribet. Nah, dengan tabel distribusi, kita bisa tahu tuh berapa banyak kendaraan yang masuk ke kelas harga tertentu. Membangun tabel frekuensi. Langkah pertama, tentukan jumlah kelas dengan menggunakan aturan 2K lebih besar dari N, di mana N sama dengan jumlah data. Langkah kedua, menentukan interval atau lebar kelas atau I dengan rumus I sama dengan H dikurangi L dibagi K. Terus yang ketiga, tentukan batas kelas. Misalnya 15.000 sampai 18.000, terus 18.000 sampai 21.000, dan seterusnya. Yang keempat, masukkan data ke dalam kelas-kelas tersebut dan hitung frekuensi setiap kelas, artinya berapa banyak data yang masuk ke kelas itu. Dari sini kita akan dapat tabel distribusi frekuensi yang lebih rapi dan gampang dipahami. Nah, tabel ini tuh penting banget karena bikin kita melihat pola data dengan cepat. Contohnya, kita bisa tahu kelas harga mana yang paling banyak penjualannya. Setelah tabelnya jadi, data ini bisa dilanjutkan ke grafik seperti histogram atau poligon frekuensi yang akan dijelaskan teman-teman saya selanjutnya. Jadi intinya tabel distribusi frekuensi ini membantu merapikan data mentah supaya lebih terstruktur, jelas, dan mudah dianalisis. Distribusi frekuensi relatif. Untuk mengubahnya, masing-masing frekuensi dibagi dengan jumlah total pengamatan. Perkenalkan, nama saya Rasa Kamila dengan NIM belakang 144. Di sini saya akan menjelaskan presentasi grafis distribusi frekuensi. Tiga bentuk grafis yang umum digunakan adalah histogram, poligon frekuensi, dan distribusi frekuensi kumulatif. Yang pertama, histogram. Histogram untuk distribusi frekuensi berdasarkan data kuantitatif sangat mirip dengan diagram batang yang menunjukkan distribusi data kualitatif. Kelas ditandai pada sumbu horizontal dan frekuensi kelas pada sumbu vertikal. Frekuensi kelas diwakili oleh ketinggian batang. Di belakang saya ada contoh gambar histogram menggunakan Excel. Selanjutnya ada poligon frekuensi. Poligon frekuensi juga menunjukkan bentuk distribusi dan mirip dengan histogram. Ini terdiri dari segmen garis yang menghubungkan titik-titik yang dibentuk oleh persimpangan titik tengah kelas dan frekuensi kelas. Di belakang saya ada dua contoh gambar distribusi frekuensi kumulatif.